Ini tadi bagian-bagian yang sudah dilepaskan dari unit handheldnya. Kita lanjut ya. Ya, ini ada, nah ini guna spager ya. Nah, ini namanya spager tool. Spager tool ini dipakai untuk membongkar ya, atau melepaskan back door atau back casing ya. Nah, ini yang namanya back door. Hati-hati, biasanya ada stiker buat sinyal. Nah, inilah bagian dalamnya. Ada cover, ada top cover, ada yang bottom cover ya di sini, bottom. Nah, itu cara membuka dari bautnya. Yang bagusnya itu tangannya begini. Nah, jadi telunjuk ada di atas obeng. Nah, sebentar saya stopkan dulu nih sebelum main bongkar. Perhatikan. Jadi kalau kita mau membongkar, misalkan membongkar ponsel, nah ini begini, si telunjuknya ada di atas topnya obeng. Nah, yang bergerak cukup, nah seperti ini, paham nggak? Jadi ngebongkar handphone jangan seperti membuka perangkat yang keras pakai pergelangan tangan seperti itu. Jadi yang motornya bukan pergelangan tangan, paham nggak? Cukup dengan menggunakan, nah seperti ini ya. Jadi begini pegangnya. Nah, yang berputar itu nanti jari tengah dengan jempol, begitu. Paham? Ya. Oke, lanjut ya. Jadi di sini diperhatikan cara bukanya juga diperhatikan. Nah, tadi spager itu sangat bagus sekali daripada nanti kita pakai kuku. Tapi kadang-kadang teknisi suka pakai kuku. Jadi kalau teknisi kukunya panjang-panjang, jangan terlalu panjang juga, itu bisa patah. Jadi kita pakai alat aja, jangan pakai kuku. Ya, berikutnya, nah ini cara ngebongkar yang tadi. Ada yang untuk opening tool, dan saya sarankan semua opening toolnya terbuat dari plastik, jangan dari besi ya. Nah, kalau nyongkel-nyongkelnya ini tidak boleh menggunakan, nah ini nyongkel seperti ini resikonya besar, bisa patah, bisa copot. Nah, jadi saya tidak sarankan pakai pinset. Pinset itu untuk ngambil objek yang kecil-kecil, makanya ujungnya ditajamkan. Itu tujuannya untuk ngambil objek yang kecil. Kalau dipakai nyongkel, ujungnya bengkok, nggak bakalan bagus lagi ngambil komponen yang kecil, paham nggak? Nyongkelnya tapi dari plastik ya. Awas, jangan sembarangan. Ini bendanya itu rentan. Ini elektronika ini buat tangan halus. Jadi kalau perempuan cocok juga kerja di handphone. Jadi tidak bakalan kapalan, tenang saja ya. Jadi ini kan si objeknya ini, covernya ini terbuat dari plastik. Nah, ini mesinnya. Mesinnya ini tadi mesin yang di atas atau yang disebut mainboard ya. Nah, ini benar ya. Bukanya, konektor baterai ini wajib dibuka oleh opening tool yang terbuat dari plastik. Mengapa? Karena pada saat kita membuka konektor baterai dengan logam, itu nanti akan memicu terjadinya konslet, loncatan api. Jadi jangan heran kalau ada yang teknisi kecelakaan, baterainya bisa meledak, kena muka, bahaya. Jadi itulah karena tidak belajar dan tidak diingatkan. Nah, melalui pelatihan ini ya kita mengingatkan bahwa tetap saja dalam bekerja kita harus memperhatikan keamanan, keselamatan kerja. Nah, caranya seperti itu tadi. Ada K3 programnya namanya ya. Nah, ini untuk keselamatan kerja ya. Ini gunakan perangkat yang memang tidak membahayakan. Oke, lanjut. Nah, ini konektor baterainya, kemudian konektor untuk LCD-nya, konektor untuk chargernya. Nah, tadi ini mesin atas namanya mainboard, yang di bawah itu namanya subboard. Ya. Subboard.
Kalau yang mesin atasnya ini disebutnya motherboard, berarti yang di bawahnya daughterboard. Karena sama-sama jenisnya perempuan. Mother kan perempuan, anak perempuan itu namanya daughter. Ya. Pokoknya orang bilang kalau di atasnya mother, di bawahnya daughter. Tapi saya lebih senang nyebutnya apa? Mainboard. Yang di bawahnya sub. Nah, ini kabel antena. Kemudian buat touchscreen panel konektron, ya, touchscreen panel konektor. Ini mesinnya akan dibuka, ya. Nah, ini kamera, ya, kamera. Jadi bagian-bagian yang bisa dilepas dari mesin utamanya itulah yang disebut dengan user interface, ya. Nah, ini tadi ada yang kelewat. Yang tadi dibuka itu ada setelah transfer setelah SIM tray atau memory tray itu ada yang disebut dengan backdoor. Ini keploknya jalan. Backdoor, ya. Backdoor atau back casing. Itu, ya, tutup belakangnya. Kemudian pas dibuka itu ada bagian yang disebut cover, ya. Pas dibuka covernya nanti ada mesin bawah, mesin atas, itu namanya mainboard, ya. Mainboard dan subboard. Jadi kalau ada main, ada sub, bagian artinya sub tuh. Nah, pas dilepas itu ada bagian-bagian yang bisa dilepas dari mesin utamanya seperti apa? LCD, kemudian kamera, kemudian touchscreen panel, ya. Touchscreen panel. Kemudian apalagi yang bisa dilepas itu? Button. Apa itu button? Tombol, ya. Tombol. Jadi enak kita sudah mengenal bagian-bagian secara fisiknya. Hal-hal yang bisa dilepaskan dari mainboard itu namanya bagiannya disebut user interface. Jadi bagian apa saja yang bisa dilepas itu kita namakan adalah user interface atau disingkat jadi UI. Nah, jadi bagian dari perangkat smartphone yang bisa dilepas bagiannya dari mainboard itu namanya disebutnya UI. Apa saja? LCD, touchscreen, baterai itu UI, ya. Baterai kita masukkan. Saya tidak akan menulis baterai, tapi saya akan tulis battery. Kenapa? Ya, karena kita menggunakan istilah teknis supaya nanti kita mengenal bahasa teknisnya apa, ya. Oke, lanjut. Nah, ini mesinnya disebut mainboard. Nah, ini kebetulan yang ditampilkan di sini. Nah, ada dua bagian, ya. Nah, ini buat slot SIM card, slot MNC. Nah, ini mesin yang dibuka. Nah, blok modul kemarin, betul? Yang tertutup kaleng. Nah, ini yang ada chipset prosesor itu namanya disebut baseband, ya. Blok baseband. Nah, ini saya kasih namanya baseband. Base itu artinya atau disingkat jadi BB. Baseband itu artinya begini, base itu pusat, band itu putaran. Jadi kalau di mesin ponsel inilah bagian yang akan menghidupkan dan mematikan mesin handphone. Ngerti nggak? Jadi kalau ada kasus mati total, ya kamar ini yang harus kita cek. Begitu. Ciri-cirinya baseband ada ini. Nah, pertama yang kita lihat adanya prosesor. Nah, prosesornya nanti ada merek, pokoknya akan ada tulisan Qualcomm katanya. Kalau ada tulisan Qualcomm itu berarti prosesor. Nah, ada apa saja di bagian baseband? Ada yang dinamakan prosesor, ya. Prosesornya contohnya seperti apa? Qualcomm, ya.
Qualcomm, kemudian MediaTek, ya, kemudian Exynos buat Samsung. Nah, Samsung nanti pakainya Exynos kebanyakan. Kemudian ada yang disebut dengan Spreadtrum. Nah, kalau handphone seperti merek SPC, ya, itu Spreadtrum. Ya, HP-HP Cina itu rata-rata pakainya Spreadtrum, ya. Merek Strawberry, ya, ada kan handphone merek iCherry, kemudian Blueberry, ya, Cina. Ada prosesornya, ya. Kemudian ada yang disebut buat penyimpanan datanya, namanya memory storage. Nah, tempat penyimpanannya. Atau orang namanya ada istilah eMMC katanya, eMCP, terus ada UFS, Universal Flash Storage. Nah, ini adalah tempat penyimpanan memorinya. Kemudian di sini pun akan ada yang namanya Power Management Unit. Nah, ciri-cirinya Power Management Unit nanti yang akan banyak mini trafo. Nah, prosesor, ada prosesor, kemudian ada memory storage. Nah, kalau memory storage-nya nanti ada mereknya Samsung, Micron, Kingston, merek-merek flash disk, tahu nggak? Ada Kingston, Toshiba, Vigen, ya. Kemudian itu tempat penyimpanan memori di handphone itu sama dengan flash disk. Kalau Anda nyimpen data pakai flash disk, ya, itu namanya memory storage, ya. Oke, kita lanjut. Terus di sini akan ada yang namanya power. Nah, tadi power yang ini nih. Banyak komponen yang Nah, ini bagian-bagian yang bisa dilepas dari mesin, ya. Bagian-bagian yang bisa dilepas dari mesin ini adalah yang disebut apa tadi? User interface. User interface itu bagian yang sebagai, kalau dibilang itu sebagai aksesorisnya buat media input output. Contohnya seperti ini, ya. Kita mijitnya pakai touchscreen. Munculnya di mana? Di layar. Nah, touchscreen-nya itu input, ya. Touchscreen-nya itu input, outputnya di layar. Kita bicara, yang nangkap suara kita apa? Microphone. Keluarnya dari mana? Speaker. Nah, jadi kalau secara kesimpulan sama Pak Denny mau digambarkan seperti ini, ya. Ada sebuah mesin ponsel seperti ini. Kalau saya gambarkan, nah, mesin ponsel itu, ini tadi yang satu mesin ini namanya apa tadi? Mainboard, begitu. Nah, mainboard itu nanti dibagi 3 blok. Ada yang disebut dengan RF untuk radio frekuensi, baseband untuk bagian yang ada prosesor dan lain sebagainya, ya. Kemudian di sini akan ada UI. RF itu bagian dari ponsel yang akan dipakai untuk mengelola sinyal. Ada sinyal keluar, ada sinyal yang masuk. Nah, yang masuk namanya RX, yang keluar namanya TX. Jadi RF ini adalah untuk mengerjakan sinyal. Jadi pekerjaannya di sini. Jadi handphone itu akan ada 3 blok utama. Ini untuk mengelola signal. Tulisannya signal tapi dibacanya sinyal, ya. Kemudian yang bagian baseband itu ada apa saja? Baseband itu sebagai pusat putaran. Di sini untuk mengelola power management, ya, akan mengelola tegangan, menghidupkan ponsel. Itu ada power management. Ditandai dengan adanya IC power, IC charge,
ya, IC charger. Kemudian di sini IC fuel gas. Jadi akan ada IC dekat IC power, ya, atau di bagian power itu ada IC power, IC charger, IC fuel gas. Nah, kemudian di baseband juga ada untuk apa? Betul, memory storage, ya. Memory storage, ciri-cirinya apa? Ada SoC, ya, system on a chip, atau yang dikatakan dengan prosesor. Kemudian ada memorinya, tempat memorinya, atau yang disebut dengan flash memory. Nah, ada flash memory, ada IC flashnya. Sementara yang UI-nya, ya, ini akan ada yang dinamakan dengan misalkan bagian-bagian yang bisa dilepas dari mesin utamanya. Ada LCD, ada touchscreen panel, ya, ada kamera, betul, ya. Kamera tuh juga nanti ada dua, ada kamera front, ya, depan dan belakang. Ini ada yang disebut dengan main kamera atau yang disebut dengan rear kamera, ya. Kemudian apalagi baterai, ya, betul, tombol atau button, ya, dan lain-lain sebagainya lah, dan kawan-kawan, ya, DLL. Nah, ini yang artinya yang tadi setelah kita nonton videonya itu ada bagian yang bisa dilepas dari mesin utama. Sampai sini bisa diikuti nggak? Mudah kan? Ya. Nah, nanti tinggal prakteknya. Kita mau praktek bagaimana, bagian-bagiannya aja nggak tahu. Jadi Pak Denny wajib menyampaikan bagian-bagiannya dulu, biar hati-hati kerjanya, biar tahu bagian mana yang harus dibuka, kan begitu. Lagi apa Neng? Servis handphone, apanya yang dikerjain? Nggak tahu, pokoknya buka aja. Jadi harus kita berbuat tindakan tuh, sesuatu yang akan kita lakukan atau tindakan tuh sebelumnya sudah dipikirkan dahulu, punya landasan pemikiran, ya. Oke, lanjut. Nah, kita berbicara masalah mainboard ini, yuk kita masuk ke ada yang disebut dengan, nah, ini adalah mainboard. Ini mainboardnya. Kemudian ada bagian yang disebut, nah ini blok modul. Ini blok modul baseband namanya. Ini blok yang dinamakan blok baseband. Ya, tadi berdasarkan tulisan saya tadi ada yang namanya blok baseband, BB. Ya, baseband BB. Itu bagiannya apa kalau aslinya? Nah, ini ada IC yang besar. Ada tulisan Qualcomm, ada tulisan MediaTek. Nah, ini ada prosesor atau SoC, ya. Kemudian di sini ada IC power nih. Ciri-cirinya nanti ada seperti mini trafo, coil, lilitan. Nah, ini penandanya bahwa itu bagian power. Yang IC ukurannya besar dan berdampingan dengan tempat penyimpanannya itu adalah SoC. Nah, nanti di sini yang seperti flash disk, ada Kingston, ada Micron, ada Vigen, Toshiba. Nah, ini tempat penyimpanan data. Nah, ini yang disebut dengan baseband. Nah, kalau di bagian RF di radio frekuensi, ciri-cirinya akan ada yang disebut klip antena. Nah, yang begini klip antena, koaksial antena seperti yang kemarin saya jelaskan, betul nggak? Nah, di RF itu cuma ada bagian yang seperti ini. Di RF itu IC-nya sedikit juga sama. Kalau mau ngirim itu harus ada yang namanya disebut PA, power amplifier. Nah, kalau di sini itu nanti akan ada switch antena, ya. Switch antena, kemudian tambahkan dengan filter. Sama, semua jalan nanti pakai filter, penyaring. Tapi khusus pengiriman harus diperkuat dulu, namanya power amplifier, penguat. Bagian UI-nya apa Pak? Ciri-cirinya. Nah, kalau bagian UI penandanya apa? Kamera nempel ke mesin pakai konektor.
ya. Tombol nempel ke mesin pakai konek, baterai nempel ke mesin pakai konek, SIM card nempel ke mesin pakai konek, MMC micro SD ya nempel ke mesin pakai konektor. Semua yang pakai konektor itulah penanda dari blok UI. Mudah sebetulnya. Jadi kalau ditanya mesin handphone ada berapa blok? 3 blok. Apa saja? RF, baseband, sama UI. Yang UI-nya mana? Tuh ciri-cirinya yang pakai apa? Konektor. Jadi semua ini nempel ke mesinnya pakai yang disebutnya konektor, ya. Konektor LCD dengan konektor boardnya terlepas, jadi gambarnya hilang. Paham nggak? Handphonenya hidup Pak, tapi gambarnya bulan. Pas dibuka, konektornya lepas. Pak, SIM cardnya tidak terbaca, konektornya lepas. Pak, nggak bisa ngecas, konektornya patah. Ngerti nggak? Itu bagian-bagian dari mesin handphone yang bisa kita bongkar pasang atau misalnya kita kerjakan tanpa banyak analisa. Itulah bagian UI. LCD-nya pecah, ganti LCD, selesai. Lampunya mati, ganti LCD, nyala lagi, selesai. Ya. Itu bagian-bagian UI. Nah, itu banyak sekali toko-toko servis handphone yang pengerjaannya baru sampai UI. Ya, terima servis, bisa ditunggu. Itu kan tulisannya ya. Nah, padahal di baliknya tulisannya tunggu saja kalau bisa. Kan gitu. Kenapa? Yang bisa ditunggu itu kalau tinggal ganti-ganti begini. Tapi kalau handphonenya Pak sudah hilang sinyal, Pak handphonenya mati total, waduh, itu butuh apa? Butuh keterampilan, butuh pemahaman, butuh knowledge, butuh pengetahuan. Nah, rekan-rekan akan saya bimbing bagaimana rekan-rekan bisa menyelesaikan 2 kasus besar seperti mati total dan hilang sinyal. Karena yang ini banyak di YouTube. Ya, di YouTube ditampilkan cara bongkar handphonenya, cara ganti LCD-nya. Ya, itu ada banyak di YouTube. Tapi pas begitu hilang sinyal dan handphone mati total, bingung ngikutinnya. Kenapa? Harus belajar dari dasar. Sudah siap?